Halo guys, kembali lagi di channel gue Filmmania. Oke, kita akan membahas salah satu film dari Korea Selatan, yaitu film horor berjudul Call. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel gue Filmmania. Oke, langsung kita ke alur cerita film Call tersebut. Oh ya, untuk kalian yang mau sabar di channel ini, jangan lupa sabar dalam deskripsi dan jangan lupa sabar di Filmmania agar dapat membantu dalam meringankan pembuatan atau dalam pembuatan video YouTube. Oke, langsung saja. Awal cerita kita dipertemukan dengan seorang gadis bernama Yumi. Yumi adalah seorang gadis dari dua orang bapak ibu yang jauh di sana. Suatu hari Yumi bepergian ke suatu desa yang sangat amat terpencil dari kota, dan Yumi sendiri membeli rumah tersebut adalah bekas dari seorang dukun yang tinggal di sana tahun 1999. Ketika dia sampai di rumah tersebut, dia langsung menerima telepon dari orang yang tidak dikenalnya, yaitu bernama Oh Yeon Sok, yaitu anak dari ibu dukun tersebut. Suatu hari ketika Oh Yeon Sok ini menelpon, Yumi pun kaget mengetahui bahwa Oh Yeon Sok adalah seorang perempuan yang berada di tanggal atau tahun 1999, yang mana Yumi sendiri pada tahun tersebut adalah di tahun 2000. Awal cerita, Yumi ini menunjukkan kejadian tahun 1999, yang kejadian tersebut adalah pesawat jatuh dari bandara di Korea Selatan, dan Oh Yeon Sok pun kaget ternyata hal tersebut pun benar terjadi di sana. Suatu hari Oh Yeon Sok pun menelepon Yumi dan mengatakan bahwa apakah Yumi ini adalah sebuah peramal. Bagaimana dia tahu kalau hari tersebut akan ada pesawat jatuh? Dan Yumi pun menceritakan bahwa Yumi sendiri adalah perempuan yang berasal dari masa depan, dan Oh Yeon Sok sendiri adalah perempuan di masa lalu yang sama-sama tinggal di rumah tersebut. Hingga berjalannya waktu, Oh Yeon Sok pun menceritakan keadaan dirinya yang disiksa oleh ibu tiri atau dukun tersebut di rumah ini, dan mau dibunuh dan dibakar hidup-hidup. Untuk itu Yumi segera memberi tahu bagaimana caranya agar bisa keluar dari rumah tersebut. Di situ mereka pun merencanakan sebuah perjanjian dan juga cara agar Oh Yeon Sok dapat keluar dari rumah tersebut tanpa dibunuh oleh ibunya. Mereka pun sering berkomunikasi lewat telepon tersebut dan menceritakan bahwa hidup mereka kepada satu sama lain. Dalam hal ini mereka pun memiliki hal serupa, yaitu berumur 28 tahun namun berbeda kelahiran. Mereka saling cerita tentang hobi, kesukaan, dan juga penyanyi favorit. Yumi mengetahui para pemain atau penyanyi favorit dari Oh Yeon Sok adalah Suji, yaitu penyanyi dari Korea Selatan yang cukup terkenal di masa lalu. Ketika sedang bercakap di telepon, Oh Yeon Sok dikagetkan dengan kedatangan sang ibu, dan mereka pun menutup teleponnya. Yumi pun diberitahu oleh sang ibu dari Oh Yeon Sok untuk tidak menghubungi Yeon Sok kembali. Jika hal tersebut tetap terjadi, Yumi akan diberi jambu-jambu oleh dukun tersebut, yaitu merupakan ibu dari Oh Yeon Sok.
Hal-hal yang tidak terduga pun terjadi. Suatu hari, Yongmi dan kedua orang tuanya bepergian ke rumah tersebut, yang merupakan rumah dari Oh Hyun Suk sendiri. Ketika itu Yongmi masih kecil dan Oh Hyun Suk sudah besar, dan tidak diketahui apa yang terjadi. Oh Hyun Suk pun mengenali siapa Yongmi tersebut dan menunjukkan kegiatan tersebut ke Yongmi yang besar. Ketika itu Yongmi pun bersedih karena mengingat keluarganya, yaitu sang ayah yang sudah meninggal. Di sisi lain, Oh Yongmi merencanakan sesuatu, yaitu untuk menyelamatkan ayah dari Yongmi dari kebakaran dan juga agar ayah Yongmi tetap hidup hingga sekarang. Hal tersebut pun dilakukan. Oh Hyun Suk pergi dari rumah tersebut dan menyelamatkan ayah dari Yongmi. Dan hal tersebut pun berhasil, dan ayah dari Oh Hyun Suk ini tidak menjadi mati, dan juga ibu dari Oh Hyun Suk ini tidak kritis di rumah sakit. Dan ketika Yongmi bangun dari rumah tersebut, di sisi dewasa, Yongmi melihat ayah dan ibunya berada di rumah tersebut, dan Yongmi pun merasa bahagia dengan kejadian tersebut. Oke guys, disclaimer, nampaknya nama Park Shin Hye di film ini adalah Seon. Oke, langsung lanjut ke cerita selanjutnya. Karena kejadian tersebut sangat terkejut dan membuat hati dari Seon merasa senang, dia pun membalas budi kepada Hyun Suk dan membantu Hyun Suk untuk keluar dari rumah tersebut dan keluar dari pembunuhan yang ibu dukun tersebut akan lakukan kepada Hyun Suk. Seon pun mulai mencari cara dan mulai mencari informasi bagaimana hal tersebut dapat dilakukan oleh dukun atau ibu dari Hyun Suk kepada Hyun Suk, dan bagaimana cara agar Hyun Suk bisa lari dari rumah tersebut dan tidak dibunuh oleh sang ibu dirinya. Namun ketika mereka sedang merencanakan sesuatu, Soye pun pergi dari rumah tersebut dan meninggalkan telepon rumah tersebut karena ingin berjalan-jalan dengan keluarga. Namun karena hal tersebut, Hyun Suk pun marah kepada Seon karena tidak mengangkat telepon dari Hyun Suk. Hal tersebut yang membuat mereka renggang hubungannya. Dan juga karena hal tersebut, Hyun Suk pun membunuh sang ibu dan kabur dari rumah. Dan suatu hari, pembunuhan dukun tersebut yang dilakukan oleh sang anak Hyun Suk diketahui oleh anak dari paman dari Seong, yaitu bernama Suho. Dan anak dari paman Suho tersebut dibunuh juga dan dimasukkannya ke dalam lemari es pendingin. Beberapa minggu setelah kejadian, Hyun Suk didatangi oleh petugas kepolisian dan menanyakan tentang keberadaan anak dari Suho. Hal tersebut yang membuat Hyun Suk agak ketakutan dan merencanakan untuk membuang mayat kedua orang tersebut. Namun beberapa hari setelahnya, saya mengetahui bahwa Hyun Suk membunuh ibu dirinya dan juga anak dari Suho, yaitu pamannya. Dari hal tersebut, Seong tidak berhubungan lagi dengan Hyun Suk karena hal tersebut. Namun Hyun Suk memanfaatkan keadaan ayahnya yang di sana agar Seong membantu Hyun Suk agar tidak ditangkap oleh polisi. Namun Seong tetap pada pendiriannya, itu tidak membantu Hyun Suk dan agar tetap ditangkap oleh polisi. Namun suatu hari ketika Seong sedang Hyun Suk
sedang berdiri atau sendirian di rumahnya. Seo kecil dan juga ayahnya berkunjung ke rumah tersebut dan menanyakan keadaan sang ibu. Dan di sini pun Yongsuk memanfaatkan keadaan tersebut dan membunuh sang ayah dari Seo. Seo pun menjadi tidak terima dan juga Seo pun ingin membantu dengan terpaksa Yongsuk agar tidak diketahui oleh polisi dan juga agar ayahnya tetap hidup bersamanya. Namun ketika Seo pergi ke polisi atau ke tempat polisi dan mencari tahu penyebab dari mengapa Yongsuk ditangkap, Yongsuk pun membunuh sang ayah dari Seo dan juga mengancam akan membunuh dirinya di masa kecil. Hal-hal yang terjadi pun sangat rumit dan juga berbolak-balik antara saya kecil dan juga saya besar bertemu dalam keadaan satu rumah dan juga ingin membunuh satu sama lain. Ketika saya kecil dicari oleh sang ibu di rumah tersebut, ibunya tersebut diancam dibunuh juga oleh Yongsuk. Namun ketika itu Yongsuk yang juga bertemu dengan Seo di masa depan, mereka pun merencanakan untuk membunuh dan saling membunuh. Akhirnya Seo pun berhasil menenangkan ibunya dan juga membunuh Yongsuk. Namun akibat hal tersebut, ibu dari Seo pun akhirnya meninggal dunia juga karena jatuh dari tempat ketinggian bersama Yongsuk. Akhir cerita ini yaitu Seo pun hidup sendirian di kota tersebut dan juga berhasil membunuh Yongsuk yang sebelumnya membunuh ibu dan juga ayahnya. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Call, yaitu asal Korea Selatan yang dibintangi oleh aktris cantik bernama Park Shin Hye. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Filmania. Okay, see you next time and goodbye tomorrow.